Selamat pagi Bapak Saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Pada kesempatan yang indah ini boleh kita sama-sama kembali ya akan menerima tubuh dan darah Tuhan ya. Yaitu sebagai bentuk kematian, mengingat kematian, penebusan atas setiap dosa-dosa kita. Sebelum masuk lebih dalam, Bapak Saudara, kita boleh membuka sama-sama Alkitab masing-masing baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai yang keempat. Saya belum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, tapi boleh kita sedikit merenungkan satu hal yang penting hari-hari ini terjadi. Mungkin saya bacakan buat Bapak Saudara di rumah masing-masing maupun di tempat ini, Bapak Saudara bisa menyimak. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai yang keempat, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Puji nama Tuhan. Ya Bapak Saudara, hari-hari ini karena COVID-19 kita semua tahu jemaat Tuhan banyak mengikuti ibadah melalui streaming. Lalu mulai berpindahlah jemaat Tuhan paham bisa melihat ya banyak sekali hamba-hamba Tuhan di luar mengunggah video melalui YouTube, melalui sosial media lain, Instagram, TikTok, WhatsApp, grup dan lain sebagainya. Itu tidak salah dan baik adanya Bapak Saudara, tapi hati-hati motivasi hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita mau bertumbuh di dalam pengajaran Tuhan atau sekedar hanya ingin memuaskan keinginan telinga kita? Ya, melalui guru-guru yang menyenangkan telinga kita. Ataukah kita mau menerima juga pengajaran? Karena mungkin sekarang hari-hari ini orang lebih tertarik kepada khotbah-khotbah yang lucu. Khotbah-khotbah yang hanya menekankan moralitas tanpa ada Injil di dalamnya. Sehingga bolehkah kita merenungkan sejenak kembali sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan, bukan siapa yang menyampaikan? Seberapa banyak pengikut orang yang menyampaikan? Seberapa cakap orang yang menyampaikan? Seberapa besar megah gereja orang yang menyampaikan tersebut? Ataukah kita masih diliputi dengan hal-hal yang seperti ini? Mari kita responi, apakah kita hanya ingin mengenakkan daging kita, tubuh kita dengan hal-hal seperti ini? Ataukah kita benar-benar ingin sungguh-sungguh mendekat pada Tuhan? Ya, mau merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pokok. Ya, saya boleh katakan boleh kita nonton YouTube banyak. Silakan, dan saya juga melakukannya Bapak Saudara. Tapi itu bukan jadi satu yang pokok. Itu tambahan. Dan yang terpenting adalah firman Tuhan. Jangan jadikan hal ini sebagai alasan kita tidak membaca firman Tuhan kembali Bapak Saudara. Satu hal yang sangat ironis. Karena sudah ada yang khotbah tidak usah baca Alkitab. Karena saya sudah mendengarkannya tiap hari tidak lagi baca firman Tuhan. Saya juga posting video-video saudara TikTok, di sosial media, Instagram, YouTube. Tapi saya tidak mengharapkan Bapak Saudara hanya melihat itu tanpa secara mandiri ya, baca firman Tuhan. Merenungkannya. Makanya firman Tuhan dikatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan cari khotbah-khotbah firman Tuhan yang mengajar, menegur kita, bukan yang hanya mengenakkan telinga kita. Dengan berbagai hal, cerita-cerita yang menarik dan lain sebagainya.
Itu hanya bumbu-bumbu Pak Saudara. Tapi yang terpenting, yang pokok adalah firman Tuhan menjadi kesukaan, menjadi pertumbuhan kita. Sehingga tidak ada lagi, ya aku di gereja itu gak bertumbuh. Gak bertumbuh di gereja itu. Karena apa? Pertumbuhan rohani kita yang memberikan Roh Kudus. Dan tentunya kita hari lepas hari juga bergumul antara itu. Bukan tentang seminggu sekali di gereja menerima firman, lalu kita katakan kita gak bertumbuh. Artinya kita selalu minta disuapin tanpa mau makan sendiri. Begitu Pak Saudara. Ya, kiranya firman ini dapat menguatkan kita semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Rindu akan pengajaran firman Tuhan. Kalau Bapak Saudara cari di firman Tuhan ya, ketik aja pengajaran. Pengajaran itu adalah hal satu yang penting, bahkan oleh jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran, berkumpul tiap-tiap hari di Kisah Para Rasul. Sehingga mereka luar biasa bekerja, Injil disebar luar biasa. Kekristenan saat itu heran, luar biasa, padahal ditekan, dianiaya, ditindas. Tapi sekarang sudah sangat terlalu enak kita, saya juga. Sehingga kita lupa pengajaran adalah hal satu yang buat kehidupan kita. Bahkan Yesus pun mengajar, Bapak Saudara. Dalam khotbahnya Yesus mengkhotbahkan pengajaran. Sehingga aneh jika jemaat Tuhan tidak suka khotbah-khotbah pengajaran. Karena Yesus sendiri khotbahnya pengajaran, Bapak Saudara. Seperti itu ya. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul baptisan. Terdapat Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya yakin dan percaya banyak dari antara kita sudah dibaptis. Di tempat ini maupun di rumah. Tetapi mungkin ada beberapa teman-teman remaja yang belum dibaptis. Ya, remaja atau pemuda yang belum dibaptis. Bolehkah kita merenungkan kembali baptisan kita yang pernah kita lakukan. Dan mungkin yang belum melakukan, kita mengambil keputusan untuk dibaptis. Bapak Saudara, kalau soal arti secara detail bahasa asli dan penjelasannya lebih dalam, mungkin Bapak Saudara boleh lihat di YouTube. Kemarin Saudara Tommy sudah menjelaskan cukup baik untuk tentang baptisan ini secara tata bahasa Yunani, macam-macamnya dan lain sebagainya. Tapi saya akan sampaikan tentang baptisan, makna baptisan menurut Roma 6 ayat 1 sampai 14. Kita sama-sama buka Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya rindu kita baca bergantian, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Saya ayat yang pertama, Bapak Saudara ayat yang kedua, dan ayat yang terakhir nanti kita akan baca bersama-sama. Roma 6 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya tunggu Bapak Saudara untuk terbuka di Alkitab masing-masing. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Ya, kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu. Roma 6 ayat 1 sampai 14 dengan perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua, 2, 3. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuntun keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 2, 3 bersama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Katakan amin. Puji nama Tuhan, kasih karunia yang luar biasa itu menyertai kita semua. Sekarang kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah arti pembaptisan? Ya, apakah arti pembaptisan? Saya boleh jelaskan dalam 2 poin di tempat ini, Bapak Saudara. Yang pertama, baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus pada hidup kita. Di Roma 6 ayat 3 sampai 4 tadi dijelaskan, Bapak Saudara. Sehingga baptisan ini adalah sebuah perlambangan bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu nyata dalam hidup kita, Bapak Saudara. Ya. Yang pertama kita melihat yang A, saya bagi jadi 3 poin, subpoin Bapak Saudara, bahwa kematian, kebangkitan dan seluruh kehidupan kita untuk Kristus. Yang pertama, baptisan melambangkan bahwa kematian Kristus itu bersama kita. Next slide. Baptisan melambangkan bahwa kita telah mati bersama Kristus. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 saya bacakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bapak Saudara, sebelum ayat ini Paulus itu menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa semakin besar dosanya, Paulus begitu orang menjadi dia menggambarkan dirinya adalah orang yang sangat berdosa. Karena apa? Dia membunuh jemaat-jemaat, ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, dia membunuh jemaat. Bahkan pertama kali dia bertobat, Tuhan mengadakan penglihatan, dia bertobat, dia memberitakan Injil, jemaat-jemaat Yahudi lain sangat ketakutan dengan dia, menyingkir. Karena apa? Karena begitu jahatnya Saulus ini sebelum jadi Paulus, ya. Begitu jahatnya dia mau mengeksekusi orang-orang, bahkan yang beribadah ditarik keluar, mau dianiaya, ya. Dibunuh kalau perlu. Membunuh berdarah dingin, begitu kejam Bapak Saudara. Sehingga dia menjelaskan kasih karunia Allah melimpah-limpah atas hidupnya. Karena dia orang yang sangat berdosa, Bapak Saudara. Saya kasih gambaran sedikit, maksudnya gimana? Ketika orang berhutang 100 rupiah atau 100.000 lah ya rupiah dengan 1 juta rupiah, orang yang dilunasi 1 juta tentunya jauh memiliki kebahagiaan, betul? Karena merasakan pengampunan 1 juta rupiah, merasakan bahwa dilunasi 1 juta. Yang 100.000 senang, tapi senangnya tidak melebihi orang yang 1 juta. Ini yang digambarkan Paulus. Tetapi dengan penggambaran ini Paulus tidak ingin jemaat di Roma menggunakan kesempatan ini untuk berbuat dosa sebanyak-banyaknya, untuk menerima kasih karunia sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Sehingga Paulus memberi gambaran bahwa kita telah mati bersama Kristus. Bukan lagi orang-orang yang melakukan dosa, karena kita sudah diampuni. Kita sudah terima keselamatan Bapak Saudara. Baptisan sebagai lambang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, sebagai lambang pernyataan kita bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Tetapi jangan sampai privilege ini atau keuntungan ini dipakai untuk kita terus kembali berbuat dosa. Terus kembali
ke hidup yang lama. Tadi lagunya, nanti juga saya nyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Sehingga di sini kita melihat Bapak Saudara bahwa kita boleh belajar manusia lama kita telah disalibkan. Dan kita harus menyalibkan daging kita hari lepas hari. Ya, menyalibkan daging bukan satu yang enak, saudara. Saya nggak menjanjikan berkat, tapi malah salibkan daging. Tuhan itu mengatakan salibkan daging dan ikutlah aku. Menyalibkan daging ini satu hal yang berat, sampai hari ini saya juga mengalami satu hal yang pergumulan berat akan dosa-dosa, akan masa lalu. Tapi bukan berarti kita melupakan satu esensi yang penting ketika kita sudah dibaptis. Jangan sampai manusia lama kita merenggut kembali sesuatu yang baru dalam hidup kita. Manusia baru kita, yang lama telah baru, sesungguhnya yang baru telah datang. Sehingga kita ketika beranjak setelah kita dibaptis, ya, ada satu identitas baru, anak-anak Allah, menjadi manusia yang baru. Ya, lalu tubuh dosa kita telah kehilangan kuasanya. Kalau yang dahulu kuasa dosa itu mencekram, kita tidak dapat melakukan satu hal yang baik, Bapak Saudara. Tetapi ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh, sehingga di pasal yang ke-8 selanjutnya Paulus juga berbicara tentang dipimpin oleh Roh. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Tentunya ketika Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita, kita tidak hanya jago ngomong di mimbar seperti saya, cuma bisa ngomong, tetapi ada sesuatu kuasa, ya, kuasa itu melebihi kuasa yang kita miliki, yang memampukan kita untuk melakukan satu hal yang baru, yaitu melakukan yang digandaki Tuhan. Tentunya firman Tuhan juga menerangi hidup kita, yang memampukan kita hari lepas hari. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Beda ya Bapak Saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak bisa hidup dalam dosa lagi. Dosa tidak berkuasa, kita bisa jatuh Bapak Saudara, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Dia akan angkat kita lagi. Sedangkan orang yang belum terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh meskipun Kristen, dia akan masih bisa hidup dalam dosa, terpuruk dalam keadaan dosanya. Tetapi ketika terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada penebusan di dalam hidup kita. Yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Kita telah bebas dari dosa. Secara posisi kita murni ya, orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus secara posisi di hadapan Allah. Tetapi secara progresif, secara keseharian, kita harus terus bergumul di dalamnya. Melawan dosa Bapak Saudara, menyalibkan daging tidak enak. Sehingga mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara punya emosi. Ya, marah boleh ketika anak misalnya melakukan kesalahan, kita marah. Tapi jangan sampai geram itu menguasai. Geram sehingga melakukan dosa. Bahkan tidak mengampuni banyak hal-hal. Ketika kita di dalam Yesus telah mati bersama Kristus, tidak ada lagi yang tidak bisa mengampuni. Seberapa jahat orang yang kita mau ampuni. Kita bergumul di dalamnya. Tuhan, mampukan saya mengampuni orang ini yang sungguh sangat menyakiti saya. Karena saya tahu saya sering kali menyakiti Tuhan. Saya sering kali tidak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap mau setia sama saya. Sehingga digambarkan dalam baptisan itu kita diselamkan. Mati. Ya, mati bersama Kristus. Segala dosa kesalahan kita. Ya, hal-hal yang membuat kita frustasi kadang-kala. Kita seringkali ingin melakukan hal ini, tetapi daging kita lebih mengarah ke sini. Roh Kudus memampukan melalui proses yang mungkin panjang, Bapak Saudara.
Ada yang bisa melalui proses yang cepat, tapi ada proses yang begitu lama, bertahun-tahun tidak dapat mengampuni. Tetapi Tuhan satu titik bisa ubahkan, memampukan kita untuk mengampuni. Tidak hanya dalam hal mengampuni, banyak hal saya boleh katakan, pikiran, ucapan, perkataan, niat hati. Bapak saudara, kalau kita belajar dosa zaman perjanjian baru diterangkan oleh Yesus, niat hati saja sudah dosa. Niat hati. Bagaimana kita bisa bergumul atas dosa ini? Bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik ketika niat hati saja sudah dosa di mata Tuhan? Sehingga Roh Kudus yang memampukan kita ketika kita mati bersama Kristus, ditenggelamkan dan diangkat. Bapak saudara, sehingga poin yang kedua, next slide. Ya, maaf pointer saya nggak bisa. Bangkit kepada hidup yang baru. Baptisan bukan hanya sekedar selam, bangkit, kita dapat sertifikat dari gereja, kita bisa menikah. Ya, kita diakui negara orang Kristen, KTP-nya bisa Kristen. Tapi ada makna lebih jauh di dalamnya. Berbicara tentang bangkit kepada hidup yang baru, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Tapi saya bacakan ayat yang ke-7 sampai 8. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bertobat Bapak Saudara artinya itu tidak hanya tidak melakukan dosa. Bertobat itu bukan cuma berhenti melakukan dosa Bapak Saudara. Bukan. Kalau cuma berhenti melakukan dosa itu enggak bertobat, saudara. Bertobat itu 180 derajat. Dulunya melakukan dosa, sekarang melakukan kebenaran. Sehingga satu hal yang aktif bertobat itu. Tidak cukup menyesal, menangis. Saya katakan Yudas Iskariot juga menangis. Tapi dia tidak bertobat, kenapa? Tidak 180 derajat. Mungkin 90 derajat ya. Nggak melakukan apa-apa. Malah bunuh diri. Dosa lagi. Tapi bertobat itu bicara tentang 180 derajat. Melakukan kebenaran. Yang dulunya tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi pengampunan. Bisa memberi pengampunan. Memaafkan. Bahkan mendoakan. Dulunya tidak bisa nyapa ya, sekarang nyapa, bahkan ngasih kue, bahkan ngasih cemilan, kasih makanan, kasih senyuman yang indah, keramahan, ya. Seperti itu banyak dosa-dosa. Dulunya pemarah, sekarang penyayang. Dulunya omong kosong, sekarang suka memuji. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang harus bertobat 180 derajat, bangkit kepada hidup yang baru. Kita bangkit kepada hidup baru di dalam Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan, pertobatan ini 180 derajat ini bukan untuk nama baik kita. Oh, karena sekarang udah dewasa, punya kerja, punya jabatan, saya harus jaga diri nih. Terlihat baik di depan, terlihat baik di luar. Tetapi kembali balik rumah sama aja, tetap Bapak Saudara. Bukan bertobat yang seperti itu, tapi menjadi keseluruhan. Pertobatan mulai dari rumah, mulai dari dalam. Dulu cuek sama istri Bapak Saudara, sekarang sayangi istri. Cuek sama suami, sayangi suami. Makanya ketika pernikahan itu dilambangkan seperti mempelai laki-laki dan perempuan. Mempelai itu adalah Kristus dan perempuan adalah gereja. Bagaimana gereja harus mentaati Kristus. Dan Kristus begitu menyayangi gereja. Sama seperti itu suami, istri. Istri harus taat kepada suami. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Suami begitu menyayangi istri. Bayangkan Bapak Saudara, digambarkan seperti Kristus menyayangi gereja. Istri begitu taat sama suami digambarkan sebagai gereja yang mentaati Kristus.
Ketika kita bangkit kepada hidup yang baru. Ya, bukan lagi persoalan yang kayak yang dulu. Ya. Yang selalu belibet aja dengan hal-hal yang sederhana. Tapi maju lagi. Satu pengenalan yaitu yang bernilai kekal. Satu perbuatan kita tujuan untuk hidup yang kekal. Untuk sesuatu yang bernilai kekal, Bapak Saudara. Perang terjadi hari-hari ini, sensitif sekali ya. Tidak ada yang mau mengalah satu sama yang lain. Korban jiwa berjatuhan. Tapi enggak ada yang mau mengalah. Tidak ada hal. Kenapa? Satu hal yang bersifat sementara. Coba Bapak Saudara, satu hukum saja yang diterapkan. Kalau seluruh dunia mau menerapkan satu perkataan Yesus saja, kasihilah musuhmu. Ya. Mungkin dunia ini jauh akan lebih damai sejahtera. Kenapa? Kita tahu ya, dana yang digelontorkan untuk pertahanan militer itu begitu banyak. Kalau itu dilimpahkan kesejahteraan. Ya, kalau karena tidak ada permusuhan dilimpahkan kepada dana-dana kesejahteraan, rumah sakit, sekolah, ya hal-hal lain. Mungkin dunia ini enggak seburuk sekarang, pasti lebih baik. Itu satu perkataan saja. Apalagi seluruh perkataan yang ada dalam firman Tuhan, kekuatan Injil itu. Mungkin dunia ini jauh lebih damai. Kita enggak usah jauh-jauh ke hal yang ini. Mulai dari rumah tangga kita. Banyak anak berharap orang tua seperti ini. Orang tua berharap anak seperti ini. Istri berharap suami seperti ini. Suami berharap istri seperti ini. Yang diinginkan hanya menuntut. Asalkan kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Damai sejahtera daripada Allah itu akan mulai, Bapak Saudara. Perlahan tapi pasti saya boleh katakan. Mulai dari kita. Karena apa? Ketika kita nuntut, kita pasti tahu tidak akan ada habisnya. Ketika tuntutan itu dilayangkan, tidak akan habisnya. Tapi ketika kita mulai dari kita mau bangkit kepada hidup yang baru. Kalau di Roma 12 katakan tentang mindset, pikiran, ubah akal budi, ibadah yang sejati itu bicara tentang perubahan akal budi. Tentunya kita akan mau mengubah cara pandang kita menghadapi orang, bicara sama orang dan lain sebagainya. Ya, mau tidak lagi berkuasa atas kita, hidup kita adalah kehidupan bagi Allah. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, melayani orang tua, melakukan setiap pekerjaan, berteman, olahraga dimanapun kita berada, Bapak Saudara, kita bukan lagi melihat hidup untuk manusia, tetapi melihat hidup untuk Allah. Ketika Bapak Saudara bekerja seperti bekerja untuk Tuhan. Ketika saudara melayani istri seperti melayani untuk Tuhan. Seperti melayani suami seperti untuk Tuhan. Melayani anak-anak seperti untuk Tuhan. Anak-anak pada orang Tuhan seperti untuk Tuhan. Fokus kita pada Allah. Kita melakukan yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik sehingga hidup kita dipulihkan. Bapak Saudara, ketika kita minta mujizat pemulihan daripada Allah, sebenarnya Allah sudah menyediakan pemulihan itu. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Karena firman perkataan itu adalah satu kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Sehingga sudah tersedia untuk kita. Tinggal kita mau gak menerapkan untuk kita. Melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga pemulihan itu terjadi. Jadi bukan semalam Bapak Saudara, puasa 3 hari 3 malam, besok pulang ke rumah langsung indah. Tidak. Ada proses di dalamnya melalui pikiran, perkataan, tindakan, tingkah laku. Kesehatan juga sama. Mungkin ada yang bisa Tuhan sembuhkan karena proses untuk keselamatan jiwa dan lain sebagainya menjadi kesaksian hidup. Tapi kalau tidak Bapak Saudara, Tuhan sediakan obat, istirahat. Saya heran ya, ada
Itu jemaat yang sakit, tapi nggak tidur semalaman. Sakitnya ya gimana nggak mau tambah sakit, darah tinggi ya kan. Minumnya kopi, nggak mau makan sehat, nggak mau minum obat, makannya dikit, air putih nggak minum. Ya gimana nggak tambah parah? Gitu berharap mujizat, nggak bisa Bapak Saudara. Diri kita sendiri tidak menyayangi diri, tapi kita tuntut Allah nyayangi kita. Hingga mulai dari kita bangkit kepada hidup yang baru. Baptisan adalah taat kepada Kristus dan menegaskan pengalaman hidup kita kepada Allah. Baptisan bentuk dari pengalaman hidup kita. Bagaimana Allah memproses hidup kita. Bangsa Israel Bapak Saudara muter-muter di padang gurun. Buat apa? Tuhan bisa membelah laut. Kenapa Tuhan suruh putar-putar di padang gurun? Tuhan bisa sampaikan. Bahkan Tuhan celing bisa sampai. Kenapa bangsa Israel harus diputar-putar di padang gurun? Bicara soal proses. Dosa-dosa itu mau digoreng sama Tuhan. Digarap. Supaya apa? Terima tanah perjanjian itu. Bukan hanya bentuk dari sesuatu hal yang jasmani. Sehingga yang bisa masuk tanah Kanaan kita lihat hanya Yosua dan Kaleb. Karena apa? Dia mengalami proses. Pembentukan. Sekali lagi mujizat bukan hanya satu hal yang instan untuk keinginan, keegoisan kita. Tapi bicara soal proses. Bangkit kepada hidup yang baru. Bangkit kepada hidup yang baru. Mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jumat kemarin saudara sampaikan tentang Ayub. Ayub mengalami proses yang berat, tapi dia sekali-kali tidak bersalah dalam ucapannya kepada Allah. Prosesnya itu sangat berat Bapak Saudara. Borok, istri meninggalkan, semua hilang. Tapi kita lihat di akhir, bukan tentang berkatnya dikali ganda, tapi Tuhan bisa salut sama Ayub. Hatinya murni seperti emas. Ya, perkenanan Allah nyata dalam kehidupan Ayub. Yang dulu Ayub diberkati, punya berkat, tetapi tidak mengenal secara pribadi, pengalaman sendiri. Saya bilang pengalaman akan Tuhan bukan hanya bicara soal kesehatan, kesembuhan, bukan bicara hanya pemulihan keluarga, tapi proses seluruh kehidupan kita, mulai dari pikiran, perasaan, tingkah laku, ucapan, tindakan, semuanya. Dan Tuhan ubah itu dalam kehidupan Ayub. Bangkit kepada hidup yang baru. Sehingga baptisan adalah satu langkah maju, bukan langkah mundur. Saya harap teman-teman mungkin remaja pemuda yang belum dibaptis, mungkin ada jemaat yang dewasa belum dibaptis. Dibaptislah. Ini satu perintah Tuhan yang Tuhan adakan di firman Tuhan. Satu hal yang penting, memang baptisan selam ini ya, upacaranya itu tidak menyelamatkan. Yudas Iskariot dibaptis tapi ya dia tidak selamat. Ya, siapa lagi? Simon penyihir di Kisah Para Rasul. Dia juga dibaptis tetapi punya pemikiran yang buruk akan mujizat-mujizat. Dia berpikir mujizat bisa dibeli. Seperti itu Pak Saudara. Di Kisah Para Rasul boleh dicek di rumah, mungkin di Alkitab. Tapi bicara tentang perintah yang Tuhan sampaikan sehingga kita mau melakukannya. Dibaptis, proklamasi diri, nanti di poin yang kedua bicara soal proklamasi diri bahwa saya pengikut Kristus. Ya. Sebelum itu kita masuk dalam subpoin yang ketiga yang C, next slide. Baptisan bicara tentang hidup kita yang diserahkan kepada Allah.
Ayat yang ke-12 sampai 14 saya boleh bacakan kembali. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ini digarisbawahi. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah hukum kasih karunia. Sehingga Bapak Saudara melihat pertobatan bukan hanya mati bagi dosa lalu dibangkitkan hidup untuk kebenaran, tetapi juga menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dipakai oleh Allah. Bapak Saudara mungkin bukan pendeta hamba Tuhan, tetapi dimanapun Bapak Saudara, talenta Bapak Saudara, apapun itu, pekerjaan apapun, bahkan ibu rumah tangga, atau apapun, ya hidup kita diserahkan pada Allah. Satu konsep yang luar biasa. Selama hidup kita mengalami pertentangan di antara dua tabiat, yaitu tabiat jasmani dan tabiat rohani yang kita terima bila menjadi orang Kristen. Tetapi untuk dapat menang atas pertentangan tersebut, maka kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Kita angkat tangan, Tuhan akan turut tangan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, ketika kita berjalan sendiri tentunya Bapak Saudara, kita tidak akan berhasil. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita pada Allah, berserah pada Allah, Allah akan bekerja untuk kehidupan kita. Amin. Dan poin yang kedua Bapak Saudara, baptisan merupakan bentuk pernyataan kita, pengikut Kristus. Penyataan kita menjadi pengikut Kristus kepada manusia. Kita mendeklarasikan Bapak Saudara bahwa kita pengikut Kristus. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Sehingga memang agama tidak menyelamatkan. Bapak Saudara, mungkin banyak orang-orang yang dulunya agamanya ini berubah jadi Kristen, ya, tetapi secara sembunyi-sembunyi KTP-nya masih tetap sama, belum berubah dan lain sebagainya karena takut. Tetapi ketika sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertumbuh secara rohani, dia akan rindu mendeklarasikan kepada manusia bahwa dia pengikut Kristus. Itu salah satu contoh bahwa ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mendeklarasikan diri kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bukan hanya melalui omongan, tapi seluruh kehidupan kita. Ya, Yesus memerintahkan kita untuk mengakui di hadapan manusia. Saya boleh angkat satu ayat Matius 10 ayat 32 sampai 33, tolong dibukakan. Kita buka bersama-sama Matius 10 ayat 32 sampai 33. Memang ini konteksnya bukan tentang baptisan, tapi bicara tentang pengakuan di hadapan manusia. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Banyak orang bicara soal Tuhan kan lihat hati. Ya, saya katakan Tuhan juga butuh, Tuhan juga mau deklarasi kita sebagai orang Kristen, ucapan kita. Next slide ya, yang A tadi, kesaksian bagi orang lain. Sehingga ketika kita dibaptis Bapak Saudara, kita melangkah dalam Tuhan, mungkin prosesnya panjang. Kalau gereja-gereja Protestan keren banget ya, mereka mengadakan katekisasi untuk baptisan. Bisa 4 bulan sampai 5 bulan. Di Pantai Kosta di kita enak ya, cuma 6 kali pertemuan saja. Gak ada ujian-ujian, gak ada tes-tes, tapi di Protestan ada ujian, tes. Katolik lebih lama lagi. Sehingga iman mereka bisa teguh, berpegang pada firman Tuhan. Jangan mau kalah Bapak Saudara. Kita yang namanya Gereja Pantai Kosta di Indonesia, ya bicara soal Roh Kudus, jangan sampai kita kalah. Karena apa?
Roh Kudus tentunya akan membawa kita untuk semakin rindu pada firman-Nya. Kalau kita ngomong Roh Kudus, saya katakan bukan hal yang merinding-merinding saja ketika kita berdoa melakukan hal-hal itu, berdoa, berpuasa dan lain sebagainya, itu sangat baik. Tetapi Roh Kudus juga menuntun kita pada firman Tuhan. Mau menjadi murid, mau diajar. Sekelas Saulus yang sudah mengerti kitab suci luar biasa, dia juga dimuridkan, Bapak Saudara. Ada orang yang diutus Tuhan untuk memuridkan Saulus. Dia belajar lagi seorang calon Sanhedrin. Belajar lagi kekristenan. Tapi dia serahkan hidupnya untuk bersaksi untuk orang lain. Mungkin kita tidak seperti Paulus, ada yang dipakai seperti Lydia, seorang wanita yang membantu pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Paulus, penjual kain ungu mungkin. Mungkin kita juga nggak dipakai seperti Paulus atau Lydia atau orang lain. Tetapi kalau kita belajar di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, kesaksian bagi orang-orang lain itu bukan hanya keluar dari rasul-rasul, tapi seluruh sidang jemaat, seluruh jemaat Tuhan. Ketika mereka dibaptis, memberikan diri untuk mengikut Kristus, mereka berbondong-bondong untuk bersaksi. Ya, sehingga kita baca itu ya, jemaat banyak jiwa-jiwa dimenangkan, jemaat bertumbuh bertambah. Ya. Dan itu kuasa Roh Kudus. Itulah Pantekosta. Jadi kalau Pantekosta hanya berdoa dan puasa, saya katakan tidak. Pantekosta juga belajar firman. Kita rindu firman itu menguatkan kita, menjadi pondasi ya yang kokoh. Firman itu ya. Kalau Timotius banyak mengatakan tentang firman ya, tentang teguran, tentang banyak hal. Kiranya firman juga membentuk setiap kita untuk dewasa secara rohani. Ya. Ketika pertumbuhan dewasa secara rohani itu bertumbuh, itu akan mempengaruhi kedewasaan psikologi, pikiran. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat masalah, bagaimana kita berbicara pada orang yang enggak mengenal Tuhan, orang yang berbeda pendapat pada kita. Itu akan merubah segalanya. Dan hidup kita akan diubahkan. Yang kedua, yang terakhir, baptisan menyamakan diri dengan umat Kristen dan jemaat setempat. Pengalaman bertobat dari dosa, meninggalkan dosa dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah terikat menjadi satu sebagai anggota tubuh Kristus di dalam persekutuan jemaat setempat. Kita baca Roma 12 ayat 4-5. Konteksnya masih di Roma, kitab Roma. Roma 12 ayat yang keempat sampai yang kelima. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Baptisan juga membawa kita, Bapak Saudara, menyamakan diri dengan jemaat, tidak ada dinding pemisah. Kulit, ras, rambut, warna mata, status sosial, apapun itu tidak ada pembatas. Ya. Jemaat di mana kita bertumbuh. Bapak Saudara boleh ya suka sama pendeta ini. Ya. Tetapi Bapak Saudara ingat di mana Bapak Saudara dilahirkan, di mana Bapak Saudara dibaptis, di mana Bapak Saudara dinikahkan, penyerahan anak bahkan sampai meninggal nanti. Yang melayani bukan mereka, tapi jemaat setempat, gereja setempat yang datang mengunjungi saudara. Jemaat setempat, anggota tubuh Kristus ini. Saya bukan bicara tentang gembala dan jemaat, tidak. Seluruh anggota gereja. Sehingga salah kalau Bapak Saudara merasa sudah ibadah online tetapi tidak ke gereja. Ya, karena Tuhan juga menyediakan gereja sebagai sarana pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan iman kita memang personal. Meskipun suami istri personal. Tapi Tuhan ciptakan satu komunitas
keluarga untuk bertumbuh. Satu komunitas gereja untuk kita sama-sama bertumbuh. Sehingga ada yang satu yang lemah, yang lain menguatkan. Jangan sampai kita dibawa hari-hari oleh siasat iblis, terlihat baik, tapi kita mulai runtuh dalam kegiatan bergereja. Gereja Tuhan siapkan di Alkitab. Memang Alkitab gak nulis, gak ada kata-kata gereja di Alkitab. Tapi secara bahasa asli, eklesia, bicara soal jemaat. Jadi bukan tentang bangunan, tapi bicara tentang orang-orang. Kalau yang hamba Tuhan yang mau merintis sebentar lagi, bukan tentang bangunan. Bicara tentang orang-orang. Tetapi tentunya orang-orang yang lama-kelamaan ya semakin banyak disatukan dalam satu tempat. Satu lokasi yang sama. Dan punya visi misi yang sama. Yaitu mengabarkan Injil. Ya, amanat agung Allah itu. Yesus yang mengatakan, pergi jadikanlah bangsa milikku, muridku, baptislah mereka. Ya, diajar sehingga baptis bukan hal yang sepele, memiliki makna yang mendalam. Kalau Bapak Saudara ada yang belum dibaptis, ayo, mari, ya, tidak ada Saya punya alasan menyampaikan tentang baptisan ini karena beberapa hari ke depan, April ya, besar betul ya. April nanti disampaikan kembali ada baptisan sehingga cepat-cepat mendaftar mungkin pemuda remaja yang sudah lulus SMP itu boleh mengikuti ya. Nanti akan diajar sekitar 6 mata pelajaran, 6 jam saja, 6 kali pertemuan sekitar itu. Dan nanti akan menerima baptisan dengan sungguh-sungguh, pertobatan di dalamnya, dan akan terima surat baptis sebagai bukti. Dan bukti deklarasi kita bahwa kita pengikut Kristus. Ya, pemuda remaja juga ya sepanjang bulan ini akan bicara tentang baptisan karena sangat penting. Ya, satu pengalaman saya yang juga saksikan, engkong siapa? Papanya Tante Ayun, engkong Raja Wali saya bilang karena toko Raja Wali itu terkenal kan. Beliau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya ketika papa mama datang untuk mengunjungi beliau. Bukan mama papa yang menginjili beliau. Beliau yang menginjili papa mama. Karena apa? Baca pakai Alkitab Koi, bahasa Chinese. Ceritakan. Lebih dalam pakai bahasa Koi itu lebih dalam penyampaian Injilnya itu. Sehingga dia mau dibaptis, bayangkan. Orang yang sudah sangat tua. Kedinginan sampai kalau kedinginan dikasih air panas Bapak Saudara di tempat ini dan dibaptis. Satu sukacita yang besar, penyataan diri, menjadi berkat kesaksian orang-orang di luar sana. Ya, menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat Tuhan.